Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMK 9 Tanjung Jabung Barat bersama Pak Fatur. Yang mana Pak Fatur ini guru di jurusan pertanian, Pak ya. Tapi mainnya main alat-alat di kafe. Iya, karena multifungsi. Multifungsi kayak barang. Iya. Jadi apa Pak tema kita hari ini, Pak? Jadi untuk tema itu Pak, yang kira-kiranya fenomena yang terjadi pada masa inilah kira-kiranya. Fenomena yang terjadi sekarang apa yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan siswa, dengan tingkah laku siswa sekarang ini. Oke, jadi Pak Pipin ini guru agama ya, Pak? Iya. Kalau sekarang bukan guru agama, Pak ya? Guru budi pekerti ya? Guru agama tapi Islamnya dihilangkan. Islamnya dihilangkan. Jadi pendidikan agama dan budi pekerti. Budi pekerti. Tapi tetap mempelajari tentang agama Islam. Iya, pasti itu. Jadi pelajaran itu tidak menghilangkan ajaran Islam. Iya. Namun budi pekertinya ditambahkan gitu. Jadi untuk siswa SMK 9, Pak, bagaimana pandangan Bapak melihat fenomena sekarang anak-anak di zaman sekarang, Pak? Gen Z lah. Iya. Gen Z. Oke. Kalau saya lihat dari yang saya lihat ya, dari anak-anak khususnya siswa-siswi SMK kita ini, banyak di antara mereka itu sangat prihatin lah. Prihatinkan lah kan. Kebanyakan dari mereka itu akhlaknya ya tercela gitu kan, tercela lah. Iya, ada ketika itu contoh kecilnya itu ketika gurunya masuk, dia masih di luar. Masih di kantin itu. Contoh lainnya lagi, ada lagi. Contoh lainnya lagi ketika sholat. Jadi ketika dia azan dengar, tapi dia tidak mau ke musola, tidak mau sholat. Padahal itu kewajiban. Kewajiban kita semua sebagai umat muslim. Ini sangat memprihatinkan. Khususnya untuk guru agama. Di kayak mana gitu kan? Pandangan guru agama terhadap siswa yang seperti ini. Apa yang perlu diubah gitu. Karena ini sudah keterlaluan lah gitu. Karena memang sholat itu kewajiban kita, dan sholat itu bukan hanya untuk orang alim, bukan hanya untuk ustadz ataupun siapalah itu kan, tapi ini kewajiban. Kalau kita umat Islam, merasa umat Islam, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita. Jadi bukan hanya kewajiban siswa, tapi kewajiban semua umat muslim. Iya. Jadi itu ya fenomena yang terjadi di sekolah kita sendiri ya. Iya, ini bukan memburu-burukan atau menjelek-jelekkan, tapi fenomena. Iya, sesuai fakta. Jadi kalau kita lihat dari sisi agama berdosa ya. Iya, pasti. Karena yang namanya wajib itu sesuatu yang apabila kita kerjakan kita akan dapat pahala. Ditinggalkan, apabila kita tinggalkan kita akan mendapat dosa. Masya Allah. Itulah pentingnya kita belajar agama, Pak. Iya. Selain di sekolah tentunya, di luar pun mereka bisa belajar agama. Iya. Kalau di luar kan bisa mengikuti kegiatan remaja masjid.
Karena di dalam kegiatan remaja masjid itu banyak nilai-nilai positif lah. Nilai positif. Ya daripada kita malam hari itu berkeluyuran tidak jelas. Kan mending kita ikut remaja masjid. Remaja masjid, hal-hal yang positif ya. Di situ kita bisa belajar bagaimana membaca yasin, kan mimpin yasin. Kemudian mungkin ada acara itu dari remaja masjid itu ada kegiatan hadroh atau acara latihan ceramah, kultum dan lain sebagainya bisa kita ikuti. Oh, seperti itu ya. Jadi sangat memprihatinkan. Iya, banyak. Itu contoh kecil ya. Iya. Kalau kita tampil contoh besarnya masih banyak. Masih banyak. Masih banyak lagi ya. Itu cuma salah satu, Pak ya. Dari kemarin saya perhatikan Bapak praktek ini ya, sholat jenazah. Iya. Seberapa penting sholat jenazah itu? Penting. Penting, oke. Juga penting. Karena memang di dalam menyolatkan jenazah ini memang fardu kifayah. Fardu kifayah. Wajib kan. Dan artinya fardu kifayah itu apabila seseorang di antara misalnya di suatu kampung sudah ada yang mengerjakannya, misalnya memandikannya, menyolatkannya, gugur satu kampung. Akan tetapi apabila satu kampung itu tidak ada yang memandikan, menyolatkan dan lain sebagainya, maka satu kampung itu kena imbasnya, dosanya. Kena dosanya. Gitu. Jadi sangat penting ya. Sangat penting. Sangat penting untuk mereka terapkan di masyarakat nantinya. Karena ini ilmu masyarakat ini penting. Ilmu masyarakat kan banyak seperti kita bisa memandikan jenazah, bisa menyatakan jenazah dan lain sebagainya. Oh, gitu ya. Karena keutamaannya juga, pahalanya juga seperti kita memandikan jenazah, menyolatkan dan lain sebagainya, itu pahalanya itu seperti gunung sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud saya tahu. Gunung Uhud apa? Gunung Uhud itu gunung di zaman Nabi itu kan ada namanya perang Uhud. Perang Uhud sama Gunung Uhud bedanya apa? Kalau perang Uhud itu namanya perang Uhud. Nah, kalau gunung itu gunung Uhud. Jadi gunung Uhud itu besar. Nah, itu baru memandikan. Belum lagi kita menyolatkan, belum lagi mengkafankan, kemudian ikut menguburkan. Itu sudah berarti dapat 4 gunung gitu itu. Iya, 4 gunung ya. Bayangkan 4 gunung ya. Jadi diartikan dosanya itu sebesar gunung Uhud. Iya, gunung Uhud. Kalau fardu kifayah itu ketika ada yang mengerjakan dosa kita gugur. Oh, gitu. Iya, tapi kalau kita melakukannya dapat pahala. Jadi dapat pahala sebesar gunung Uhud tadi. Cuma kalau kita tidak memandikan misalnya, karena kita tidak tahu nih apa. Yang penting satu kampung itu ada yang bisa melaksanakannya atau melakukannya. Oke, jadi sangat penting sekali pembelajaran itu, Pak ya. Sangat penting. Karena pada dasarnya ilmu agama ini ya memang penting kita pelajari kan. Terus masih tentang syariat. Kita temanya syariat ya, syariat Islam karena narasumber kita Pak Ustadz. Saya bukan Ustadz. Kalau Ustadz itu kan dalam bahasa Arab artinya guru. Berarti Bapak juga guru Ustadz. Oh, Ustadz. Iya kan? Ustadz. Ustadz artinya guru. Besok saya pakai peci. Amin. Biar kayak Ustadz ya. Oh, jadi bahasa Arab itu Ustadz itu guru. Iya, artinya guru. Oh, berarti guru itu Ustadz secara tidak langsung. Oh, berarti oke, setuju sih. Ada apa lagi yang perlu disampaikan untuk siswa kita? Untuk siswa. Untuk siswa di dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa yang meremehkan gurunya, artinya tidak sopan. Iya, merendahkan gurunya, artinya dia itu merasa hebat dari gurunya, merasa pintar daripada gurunya, merasa lebih wow lah daripada gurunya, maka Allah akan
menjatuhkan 3 bala kepada murid yang seperti ini, Pak. 3 bala. 3 bala. 3 bala. Iya, bagi mereka yang meremehkan gurunya. Meremehkan itu tidak menghargai. Iya, artinya meremehkan itu tidak menghargai, kemudian tidak sopan kepada gurunya, melawan kepada gurunya. Karena fenomena yang sekarang ini kan ada yang murid yang melawan guru. Melawan guru. Ada yang ketika milih-milih belajar, sama beliau ini, sama guru ini aku udah masuk lah, malas ya. Nah, sama guru ini dia masuk. Nah itu kayak mana pandangan agama tentang melihat hal seperti itu? Nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Artinya kita sebagai guru ini tidak mesti ketika kita mengajar itu murid kita paham enggak kan? Yang penting dia bisa menghargai kita, duduk saja. Artinya duduk saja, duduk dengan manis, jangan apa yang kata guru diperbuat, jangan melawan guru. Artinya ya dengarkan saja apa yang dikatakan guru gitu. Karena kalau kita ketika guru masuk, kita tidak masuk atau kita ke kantin, itu sama halnya dengan kita meremehkan guru atau tidak menghargai guru. Tidak menghargai. Itu termasuk fenomena yang sering ditemukan. Iya, sering kebanyakan itu. Karena mungkin dari pihak sekolah atau guru mungkin perlu terus mengingatkan, mengajarkan bagaimana tentang sopan santun, adab ya. Karena gini, karena saya setuju dengan statement guru itu tidak bertanggung jawab atas adab anak. Jadi yang bertanggung jawab atas adab dan sopan santun itu orang tua di rumah. Tapi ada tapinya nih. Tapi ketika anak itu berangkat ke sekolah, orang tua itu berharap lebih daripada sekedar mendapat ilmu. Jadi guru itu ya mengajarkan juga tetap adab, sopan santun ya. Karena di rumah orang tuanya mereka itu mengharapkan hal-hal seperti itu diajarkan juga. Setuju Pak ya? Setuju. Karena memang adab ini berbicara adab. Di dalam hadis kan Nabi mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu, sopan santun itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi ya percuma kalau kita banyak ilmu, kita berilmu, orang berilmu, tapi kita tidak punya adab, maka sia-sia ilmu kita. Karena orang beradab sudah pasti berilmu. Gitu. Tapi orang berilmu belum tentu beradab. Betul sekali. Pesan-pesan untuk siswa kita coba pesan-pesannya. Pesan-pesannya belum. Karena hadis tadi belum disampaikan. Balanya apa? Balanya. Iya tadi ya. Jadi kan. Apa tadi? Bala, 3 bala tadi. Iya, barang siapa yang meremehkan gurunya maka Allah timpakan bala, 3 bala kepadanya. Maksudnya yang pertama itu yang pertama itu dia akan lupa dengan hafalannya. Susah mengingat. Artinya apa yang disampaikan gurunya, yang telah dia dapat dari gurunya itu akan lupa. Tidak berkah. Tidak berkah. Oke, yang kedua tadi pertama, bala itu pertama. Yang pertama. Bala. Yang kedua. Bala kedua. Yang kedua. Dan yang kedua Allah tumpulkan lidahnya. Tumpulkan lidahnya maksudnya? Artinya ketika dia menyampaikan ilmu, maka dia tidak bisa menyampaikan ilmu tersebut. Ada kesusahan. Iya, karena ada kesusahan, kesulitan dari sebab dia meremehkan gurunya tadi. Gitu. Dan yang ketiga, nah ini sadis. Apa ini? Ini sadis. Waftaqara fi akhirih, dan Allah fakirkan di akhir hidupnya. Fakirkan dia. Allah miskinkan di akhir hidupnya. Nauzubillah Pak ya. Nauzubillah. Jadi pesan-pesan untuk murid sekalian. Kalau kita jadi murid, jadilah murid yang beradab. Karena bagaimana kita mendapatkan keberkahan suatu ilmu kalau kita tidak beradab? Betul. Nah, itu. Oke, sudah panjang Pak ya. Iya, podcast sudah panjang. Kita. Dan inilah podcast kita pada hari ini. Ada yang perlu disampaikan kepada
penonton cukup ya. Cukup mungkin dari Bapak ada yang Silakan. disampaikan. Tadi Bapak yang buka, jadi Bapak ini tutup lagi. Oke, karena tadi saya membuka pembicaraan ini, maka saya tutup juga pembicaraan ini dengan kata-kata yang mulia, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.